Dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh tekanan ini, kita seringkali terjebak dalam rutinitas yang sama, berulang setiap hari tanpa memberi ruang untuk pertumbuhan pribadi. Namun, apa jadinya jika kita bisa memanfaatkan setiap momen sebagai peluang untuk memperluas wawasan dan mengembangkan kebijaksanaan diri? Prinsip-prinsip Stoik kuno menawarkan panduan berharga untuk mencapai hal itu, mengajarkan kita cara beradaptasi dan berkembang dalam menghadapi tantangan kehidupan. Bayangkan jika Anda bisa mengubah setiap tantangan menjadi peluang, setiap ketidakpastian menjadi jalan menuju kejelasan. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoik, pernah berkata, "Jiwa menjadi berwarna dengan pikiran-pikirannya." Ini mengingatkan kita bahwa kekuatan pikiran dapat membentuk realitas kita. Dalam video kali ini, saya akan mengungkapkan 10 teknik Stoik yang tidak hanya akan meningkatkan kecerdasan Anda, tetapi juga mengubah cara Anda melihat dan bereaksi terhadap dunia sekitar. Mari kita jelajahi bagaimana prinsip-prinsip bijak ini dapat membantu kita menjadi lebih tajam, lebih terinformasi, dan lebih bijaksana. Anda tidak hanya akan belajar cara bertahan dalam dunia yang terus berubah, tetapi juga cara untuk benar-benar berkembang dan menemukan kegembiraan dalam prosesnya. Setelah memahami potensi transformasi diri melalui kata-kata bijak Marcus Aurelius, marilah kita menggali lebih dalam ke dalam praktik Stoik yang pertama. 1. Menghargai perubahan sebagai peluang untuk belajar. Perubahan itu pasti. Kita mungkin mengubah kebiasaan makan, pindah rumah, atau bahkan menyesuaikan diri dengan teknologi baru yang muncul. Kadang, perubahan terasa tidak nyaman karena membawa kita keluar dari hal-hal yang familiar. Tapi bagi para Stoik, perubahan adalah guru yang paling baik. Setiap kali kita mengalami perubahan, apakah itu pindah ke kota baru, belajar skill baru, atau menemukan perspektif baru dari sebuah buku, perubahan memberi kita kesempatan untuk tumbuh. Pernahkah Anda merasa terjebak dalam rutinitas? Bagaimana jika perubahan yang datang bisa menjadi peluang besar untuk tumbuh, bukan ancaman? Cobalah pikirkan perubahan terakhir yang Anda alami. Apa yang Anda pelajari dari itu? Misalnya, pindah ke kota baru mungkin awalnya terasa menakutkan. Tapi bukankah hal ini juga memberi Anda kesempatan untuk mengenal lingkungan baru, belajar budaya baru, dan bertemu orang-orang baru? Bagaimana perasaan Anda jika melihat perubahan ini sebagai kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang diri Anda dan dunia? 2. Menghadapi tantangan demi perkembangan diri. Kenyamanan seringkali diasosiasikan dengan hal-hal yang menyenangkan, menonton serial favorit di sofa yang nyaman atau tidur nyenyak. Tapi apakah Anda pernah berpikir bahwa ketidaknyamanan justru bisa menjadi alat terbaik untuk tumbuh? Stoicisme mengajarkan bahwa menghadapi tantangan adalah cara untuk berkembang. Saat belajar sesuatu yang baru, misalnya bahasa atau keterampilan, dorongan untuk menyerah itu wajar. Tapi justru ketika kita melawan rasa malas dan terus berusaha, kita memperkuat mental kita. Apa yang biasanya Anda lakukan ketika merasa tidak nyaman saat menghadapi sesuatu yang sulit? Pernahkah Anda merasakan kepuasan setelah melewati rasa tidak nyaman itu dan berhasil? Coba bayangkan ketika pertama kali belajar bermain gitar. Jemari Anda mungkin sakit di awal, tapi lama-lama Anda terbiasa dan musik mulai mengalir dari permainan Anda. Bagaimana jika rasa sakit itu ternyata adalah bagian dari proses menuju keahlian? 3. Menyendiri untuk menenangkan pikiran. Terkadang kita terlalu sibuk dengan pekerjaan, tugas, atau gadget kita, sehingga lupa meluangkan waktu untuk diri sendiri. Stoik mengajarkan bahwa mundur sejenak dari rutinitas penting untuk mendapatkan kejernihan pikiran. Seperti pelukis yang sesekali mundur dari kanvas untuk menilai karyanya, kita juga butuh waktu untuk menyendiri agar bisa melihat kehidupan dengan lebih jernih. Kapan terakhir kali Anda memberi diri waktu untuk sekadar merenung atau beristirahat? Bagaimana perasaan Anda jika meluangkan waktu sejenak untuk mundur dari kesibukan? Mungkin Anda bisa mencoba berjalan-jalan tanpa membawa ponsel, hanya menikmati alam sekitar atau duduk di taman. Dengan memberi diri waktu untuk tenang, Anda mungkin menemukan solusi untuk masalah yang sebelumnya tampak sulit. Bagaimana keheningan ini dapat membantu Anda menemukan kedamaian dan kejernihan? 4. Terus belajar sepanjang hidup. Pendidikan tidak berhenti saat kita lulus sekolah. Para Stoik percaya bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk belajar. Pembelajaran seumur hidup tidak harus formal, bisa datang dari membaca, mendengarkan podcast, atau berbincang dengan orang lain.
Yang penting adalah rasa ingin tahu yang konstan. Apakah Anda merasa terus tumbuh dan belajar atau sudah berhenti mengembangkan diri? Bagaimana jika Anda melihat setiap hari sebagai peluang baru untuk belajar sesuatu yang baru, sekecil apapun itu? Misalnya, saat menonton film dokumenter atau membaca artikel online, Anda seringkali menemukan fakta-fakta menarik yang menambah wawasan Anda. Bagaimana jika rasa ingin tahu yang sama diterapkan pada hal-hal sederhana, seperti percakapan sehari-hari atau observasi di lingkungan sekitar? Kelima, melihat rasa syukur sebagai jalan menuju kebijaksanaan. Syukur seringkali dianggap sebagai emosi sementara, namun bagi para Stoik, ini adalah lensa untuk melihat hidup. Saat kita bersyukur, kita lebih mampu melihat pelajaran dalam setiap momen hidup. Alih-alih meratapi apa yang kita tidak punya, kita bisa fokus pada hal-hal yang kita miliki dan menghargainya. Apakah Anda sering merasa lebih fokus pada kekurangan dalam hidup daripada apa yang sudah Anda miliki? Bagaimana jika Anda mulai setiap hari dengan bersyukur atas hal-hal sederhana? Coba bayangkan bangun pagi dan bersyukur atas udara segar, kopi pagi yang hangat, atau sinar matahari. Dengan mempraktikkan syukur, Anda mungkin akan merasakan perubahan besar dalam cara Anda memandang dunia dan kehidupan sehari-hari. 6. Kemampuan mengamati dengan penuh perhatian. Dalam kesibukan sehari-hari, kita sering tidak benar-benar memperhatikan detail di sekitar kita. Namun, Stoik menekankan pentingnya memperhatikan hal-hal kecil. Ketika kita benar-benar hadir dan memperhatikan, kita mulai melihat dunia dengan cara yang lebih mendalam. Pernahkah Anda merasa melewatkan banyak hal kecil karena terlalu sibuk atau tergesa-gesa? Bagaimana perasaan Anda jika mulai lebih sadar dalam mengamati lingkungan sekitar? Misalnya, saat duduk di teras sambil minum teh, Anda mungkin mulai memperhatikan gerakan daun yang tertiup angin atau suara burung yang berkicau di pagi hari. Bagaimana momen-momen ini bisa membawa ketenangan dan inspirasi dalam hidup Anda? 7. Memahami cara mendengarkan dengan penuh perhatian. Kita semua pernah berada di situasi di mana kita mengangguk-angguk saat orang lain berbicara, tapi pikiran kita melayang ke tempat lain. Namun, mendengarkan dengan penuh perhatian adalah salah satu cara terbaik untuk belajar. Para Stoik tahu bahwa mendengarkan dengan sungguh-sungguh bisa memperluas wawasan kita dan memperkaya hubungan kita dengan orang lain. Seberapa sering Anda benar-benar mendengarkan, bukan hanya mendengar? Bagaimana hubungan Anda akan berubah jika Anda lebih banyak mendengarkan secara aktif? Coba pikirkan saat terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan seseorang berbicara, tanpa menginterupsi atau memikirkan respons. Bagaimana percakapan itu berbeda dari yang biasanya Anda alami? Kedelapan, menemukan ketenangan di tengah keramaian. Di dunia yang penuh dengan notifikasi, pesan instan, dan kebisingan, menemukan keheningan bisa terasa seperti kemewahan. Namun, keheningan itu penting. Para Stoik percaya bahwa keheningan bukan hanya ketidakadaan suara, tapi ruang yang kita ciptakan untuk merenung, memproses pikiran, dan tumbuh secara mental. Ini adalah momen ketika kita dapat memisahkan diri dari distraksi luar dan fokus pada diri sendiri. Kapan terakhir kali Anda memberikan diri waktu untuk duduk dalam keheningan tanpa gangguan dari ponsel atau TV? Bagaimana perasaan Anda jika bisa menyisihkan waktu untuk keheningan setiap hari, meskipun hanya beberapa menit? Misalnya, setelah hari yang sibuk, coba matikan semua perangkat elektronik, duduk di tempat yang tenang, dan biarkan pikiran Anda mengalir tanpa harus memikirkan pekerjaan atau masalah. Bagaimana keheningan ini dapat membantu Anda merasa lebih rileks dan jernih dalam berpikir? 9. Pentingnya berinteraksi dengan beragam orang. Seringkali kita merasa nyaman berbicara dengan orang yang memiliki pandangan atau latar belakang yang mirip dengan kita. Namun, Stoicisme mengajarkan bahwa berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang adalah salah satu cara terbaik untuk memperluas wawasan kita. Setiap orang membawa cerita, pengalaman, dan pelajaran unik yang bisa kita pelajari. Dengan membuka diri terhadap interaksi yang beragam, kita menumbuhkan pemahaman yang lebih luas tentang dunia dan manusia di sekitar kita. Pernahkah Anda merasa belajar sesuatu yang berharga dari orang yang pandangannya berbeda dari Anda? Bagaimana perasaan Anda jika lebih sering membuka diri terhadap perbedaan dan melihatnya sebagai peluang untuk belajar? Mungkin, suatu kali Anda bertemu seseorang dari budaya yang berbeda di tempat kerja atau komunitas. Alih-alih berfokus pada perbedaan, Anda bisa mencoba mendengar pengalaman mereka, belajar dari perspektif unik mereka.
Bagaimana interaksi ini bisa memperkaya cara Anda melihat dunia? 10. Lebih memilih rasa ingin tahu daripada langsung menilai. Di dunia yang serba cepat ini, kita seringkali langsung membuat penilaian atau keputusan instan. Namun, Stoik mengajak kita untuk lebih dulu bersikap ingin tahu, bukan menghakimi. Dengan rasa ingin tahu, kita membuka diri untuk memahami lebih dalam tentang situasi atau orang lain. Ini bukan hanya soal tidak cepat menilai, tetapi juga soal mencari pemahaman lebih baik sebelum kita mengambil kesimpulan. Seberapa sering Anda merasa langsung menilai sesuatu atau seseorang tanpa benar-benar memahami situasinya? Bagaimana jika Anda mencoba untuk lebih ingin tahu, menunda penilaian, dan memberi waktu untuk belajar lebih banyak sebelum memutuskan? Misalnya, ketika mendengar tentang pendapat seseorang yang berbeda dari Anda, daripada langsung merasa tidak setuju, cobalah tanyakan lebih dalam. Mengapa mereka berpikir demikian? Apa latar belakang dari pendapat itu? Bagaimana perasaan Anda jika melihat rasa ingin tahu sebagai jembatan menuju pemahaman yang lebih baik? Pada akhirnya, kecerdasan bukan hanya tentang pengetahuan yang kita kumpulkan, tetapi juga bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui prinsip-prinsip Stoik seperti menghadapi perubahan dengan terbuka, menemukan kekuatan dalam ketidaknyamanan, dan meningkatkan rasa penasaran, kita belajar untuk tumbuh dan berkembang menjadi versi diri yang lebih baik. Setiap momen dalam hidup, baik yang menyenangkan maupun penuh tantangan, adalah kesempatan untuk belajar dan memperdalam pemahaman kita. Ingatlah, pertumbuhan tidak selalu datang dari hal-hal besar. Kadang itu datang dari momen-momen kecil yang sering terabaikan, keheningan di tengah kebisingan, interaksi sederhana dengan orang lain, atau sekadar memberi diri waktu untuk merenung. Dengan menerapkan teknik-teknik Stoik ini dalam kehidupan Anda sehari-hari, Anda bisa mulai melihat perubahan nyata dalam cara berpikir, merasa, dan bertindak. Jadi, ambil 1 atau 2 poin yang paling sesuai dengan situasi Anda saat ini, dan mulailah dari sana. Refleksikan setiap harinya, dan lihat bagaimana perubahan kecil ini membawa Anda pada perjalanan menuju kecerdasan dan kebijaksanaan yang lebih mendalam. Apakah Anda siap untuk mengambil langkah pertama dalam perjalanan ini? Terima kasih telah mengikuti pembahasan kita tentang teknik-teknik Stoik yang bisa merubah cara kita berpikir dan bertindak. Semoga apa yang kita bagikan hari ini memberikan Anda perspektif baru dan memotivasi Anda untuk menerapkan perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat dan ingin terus menjelajahi kebijaksanaan Stoik bersama kami, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik bel lonceng agar tidak ketinggalan video berikutnya dari Renungan Stoik. Bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin juga akan mendapat manfaat dari prinsip-prinsip ini. Dan sebelum Anda pergi, tuliskan di komentar, teknik mana yang paling berkesan untuk Anda? Atau adakah pengalaman pribadi yang ingin Anda bagikan tentang bagaimana Stoikisme telah membantu Anda dalam kehidupan? Silahkan cerita pengalaman Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, teruslah belajar dan bertumbuh. Ingat, perjalanan menuju kebijaksanaan adalah maraton bukan sprint. Selamat merenung dan beraksi, sampai bertemu.